Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Rikawati SPD. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu memahami menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang, dan memahami serta menulis teks prosedur. Jadi teman-teman, silakan disiapkan alat tulisnya, catat hal-hal penting pada pertemuan kita hari ini, catat juga materinya, poin-poin pentingnya, dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi pada link yang telah Ibu tautkan pada channel YouTube ini. Silakan diisi link absensinya, jangan dilupa ya teman-teman. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Amin Moasangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara atau YPUN. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa dengan mudah kita mengerti, bisa memberikan manfaat untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat pertama memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan yang kedua, memahami dan menulis teks prosedur. Jadi silakan dicatat teman-teman bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini yaitu ada 2 poin. Sekarang kita masuk pada kegiatan mengamati. Silakan diperhatikan teman-teman. Lihatlah infografik di bawah ini. Jadi silakan diperhatikan infografik yang ada di bawah ini. Di situ ada keterangan dalam infografiknya yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Seperti tujuan pembelajaran kita pada poin 1 tadi, di sini kita akan menganalisis dan bagaimana membaca nilai mata uang. Nah, dilihat, diraba, diterawang adalah cara kita bagaimana kita lihat mata uang tersebut, apakah itu palsu ataupun asli. Maka untuk membedakan mana uang palsu ataupun uang asli, maka dilakukanlah istilah yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, langkah awal yang dilakukan untuk melihat uang itu asli atau palsu yaitu dengan cara dilihat. Jadi, apa sih yang dilihat dalam mata uang tersebut? Jadi, yang dilihat adalah warna uang terlihat terang dan jelas. Jadi, biasanya yang menjadi pembeda secara spesifik
mengenai uang asli atau uang palsu, yaitu bisa diketahui melalui warnanya. Uang asli warnanya cenderung lebih terang atau lebih jelas. Sedangkan uang palsu warnanya lebih ke gelap atau tidak jelas. Selain itu juga bisa dilihat biasanya uang palsu pada saat penulisan angka ataupun penulisan huruf nominalnya biasa terjadi kesalahan pengetikan, entah itu kurang satu huruf, kurang satu angka, ataupun sebagainya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan seperti apa istilah dilihat untuk mengecek uang itu asli atau palsu. Di sini Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi, yaitu terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Jadi silakan diperhatikan di sini ada 2 contoh mata uang yang nilainya berbeda. Nah, di sini yang di bagian atas berwarna biru, di situ adalah uang dengan pecahan Rp50.000. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa uang asli bisa dilihat jika di uangnya tersebut terdapat pengaman seperti dianyam atau benang pengaman seperti dianyam. Silakan diperhatikan di situ sudah diberi tanda dalam lingkaran, itu merupakan benang pengaman yang ada pada uang pecahan 50.000. Nah, untuk uang 5.000 di situ ada juga benang pengamannya. Silakan diperhatikan, di situ sudah diberi penanda ya di dalam lingkaran. Silakan diperhatikan teman-teman. Jadi yang di bagian bawah itu merupakan benang pengaman pada uang dengan nominal Rp5.000. Khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi untuk uang dengan pecahan 50.000 serta 100.000, jika dilihat dari berbagai sudut pandang, maka dia akan berubah warna sesuai dengan sudut pandang kita lihat. Sedangkan untuk uang 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000, ia warnanya tidak akan berubah meskipun dilihat dari sudut pandang manapun. Yang kedua adalah diraba. Silakan diperhatikan lagi dengan baik teman-teman. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Jadi biasanya uang yang asli itu pada bagian-bagian tertentunya ada bagian yang kasar pada saat diraba. Nah, di situ sudah ditunjukkan di bagian angka, di situ angka 0 diperhatikan yang diberi lingkaran sebelah kiri, di situ biasanya terasa kasar jika itu merupakan uang yang asli. Dan di lambang Garuda juga, dia lebih kasar pada saat diraba dibandingkan dengan bagian yang lain. Dan yang bagian di samping foto Muhammad Hatta, di situ biasanya juga lebih terasa kasar. Di bagian wajahnya juga terasa kasar. Di bagian gambarnya juga terasa kasar. Jadi untuk uang asli biasanya ia lebih
terasa kasar di bagian-bagian tertentu seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi, jika teman-teman mendapatkan uang yang dimana pada saat diraba tidak kasar, semua permukaan uangnya lembut, berarti itu bisa dibilang adalah uang palsu. Untuk uang dengan nilai 5.000, 2.000, 1.000, di situ Ibu sudah beri penunjuk bagian-bagian mana saja yang kasar pada saat diraba. Itu yang pertama untuk uang dengan nominal Rp5.000, di situ yang kasar yaitu pada angka dari nominal uang tersebut, yaitu angka 5. Yang kedua adalah pada wajah gambar pahlawan pada uang nominal 5.000. Di situ sudah ada penandanya ya teman-teman, jadi teman-teman bisa tahu bagian-bagian mana saja yang terasa kasar apabila diraba. Untuk uang dengan nominal 2.000, di situ ditunjukkan bagian yang kasar adalah bagian angkanya juga sama persis dengan uang 5.000 tadi. Bagian angka dan bagian wajah pahlawan atau pada bagian gambar mata uang tersebut. Dan yang ketiga pada uang 1.000 sama juga dengan uang 2.000 serta uang 5.000 tadi. Bagian yang kasar pada saat diraba yaitu bagian angka dan bagian gambar pahlawan pada uang tersebut. Yang ketiga yaitu di terawang. Nah, biasanya pada uang asli ada tanda air atau biasa disebut watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Silakan diperhatikan lagi teman-teman. Untuk uang dengan nominal Rp20.000, di situ jika kita terawang pada cahaya, maka akan muncul watermark gambar pahlawan atau ornamen. Nah, di situ sudah ada watermark yang muncul pada uang Rp20.000. Silakan diperhatikan teman-teman, di situ di bagian lingkaran itu merupakan watermark pada uang dengan nominal Rp20.000 pada saat di terawang. Nah, untuk uang Rp10.000 juga sama, pasti ada watermark-nya, entah itu foto pahlawan ataupun ornamen tertentu. Bisa dilihat di situ sudah ditunjukkan di mana letak bagian watermark yang terletak pada uang. Dan untuk uang Rp5.000, Rp2.000 dan Rp1.000 juga memiliki tanda air atau memiliki watermark. Nah, di situ bisa diperhatikan dengan baik-baik, teman-teman. Di situ ada watermark pada uang Rp5.000 dan uang Rp2.000 serta uang Rp1.000. Nah, info lebih lengkapnya lagi bahwa watermark pada mata uang kita sendiri itu tempatnya sama. Nah, itu sudah ada penunjuknya ya menggunakan anak panah berwarna kuning. Di situ merupakan letak dari tanda air atau watermark pada uang. Kemudian, diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa tujuan infografik di atas? Jadi, kalau untuk menurut pendapat Ibu sendiri,
Apa tujuan dari infografik tersebut? Yaitu agar kita bisa membedakan uang asli dengan palsu. Yang kedua, agar kita tahu bahwa di mata uang rupiah memiliki bagian-bagian tertentu yang dimana terasa kasar pada saat diraba. Yang ketiga, agar kita tahu bahwa semua mata uang Indonesia juga memiliki watermark pada saat diterawang. Nah, untuk pertanyaan kedua, informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografik tersebut? Nah, untuk informasinya sama dengan yang jawaban nomor 1 tadi, yaitu informasi yang dapat yaitu letak watermark, bagaimana cara diterawang, dilihat, membedakan antara uang asli dengan palsu bisa dilihat dari segi warna, ataupun bisa dilihat dari segi kekasaran pada saat diraba. Nah, jika uang asli pada saat diraba ada bagian-bagian tertentu yang agak kasar, sedangkan pada uang palsu tidak ada bagian yang kasar pada saat diraba dan pada saat diterawang juga tidak memiliki watermark. Jadi informasi apa yang bisa didapat ya itu tadi. Kita sudah bisa membedakan bagaimana ciri dari uang asli ataupun uang palsu. Sekarang kita masuk pada kegiatan bahas bahasa. Penulisan angka dan nilai uang. Kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Lambangnya adalah Rp. Dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Sekarang perhatikan teks di bawah ini. Kekelinci baru saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000 per ikat. Dengan itu, dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000 dan sisanya akan dia tabung. Silakan diperhatikan teman-teman. Di situ ada penulisan kata 4 yang diberi sorotan berwarna hijau dan diberi garis penanda. Jadi bilangan yang berada di awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Nah, sedangkan untuk penanda Rp1.000, penulisan nilai uang dengan angka. Sedangkan penulisan Rp2.000 yang berwarna hijau, penulisan nilai uang dengan huruf. Jadi bisa dilihat perbedaannya antara penulisan Rp1.000 dan penulisan Rp2.000. Nah, di situ penulisan Rp1.000 ia menggunakan penulisan yang menggunakan angka, sedangkan Rp2.000 penulisan nilai uang dengan huruf. Pada teks sebelumnya tadi diberikan salah satu perbedaan bagaimana menulis nilai mata uang. Nah, yang pertama tadi untuk Rp1.000 ia menulis nilai mata uang tersebut menggunakan angka. Sedangkan yang kedua, Rp2.000 ia menulis nilai uang dengan huruf. Selanjutnya, silakan diperhatikan tabel yang telah Ibu tampilkan. Kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat dituliskan dengan angka
atau huruf. Nah, untuk kolom sebelah kiri di situ ada nilai angka, bagian tengah cara bacanya, dan bagian ketiga yaitu posisi. Oke, di situ ada 1. Jadi untuk penulisan hurufnya dari angka 1 seperti ini. Dan posisinya yaitu satuan. Yang kedua 10, cara bacanya 10, posisi yaitu puluhan. Nilai angka 100, posisinya yaitu ratusan. Nilai angka 1000, posisinya yaitu ribuan. Nilai angka 10.000, posisinya puluh ribuan. Nilai angka 100.000, posisinya yaitu ratus ribuan. 1 juta, posisi yaitu jutaan. 10 juta, posisi yaitu puluh jutaan. 100 juta, posisi yaitu ratus jutaan. 1 miliar, posisi yaitu miliaran. 1 triliun, posisinya yaitu triliunan. Sekarang kita masuk pada kegiatan menulis. Salin tabel di bawah ini di buku kalian, lalu lengkapilah. Silakan diperhatikan, di situ ada 2 kolom tabel. Yang pertama ada bagian angka, dan yang kedua ada bagian huruf. Di situ sudah ada contohnya untuk nomor 1. Di situ ada penulisan nilai uang sebesar Rp39.400. Dan di situ penulisan hurufnya yaitu Rp39.400. Nah, untuk angka Rp 5.000,00. Di situ untuk penulisan hurufnya seperti apa? Silakan dijawab teman-teman. Dan yang bagian ketiga di situ sudah ada penulisan hurufnya, tetapi untuk penulisan angkanya sendiri belum ada. Nomor 5 di situ penulisan angkanya sudah ada. Untuk penulisan hurufnya sendiri belum ada. Bagian kolom nomor 6, penulisan angkanya tidak ada, tapi untuk penulisan hurufnya sudah ada. Jadi untuk bagian yang kosong, entah itu di bagian kolom angka ataupun huruf, silakan ditulis. Untuk bagian angka, berarti di situ teman-teman isi bagaimana penulisan angka dari bagian huruf. Nah, sedangkan untuk huruf, silakan ditulis sesuai dengan yang dilihat pada bagian kolom angka. Silakan dikerjakan. Sekarang kita masuk pada kegiatan membaca. Bacalah dengan seksama. Di sini sudah Ibu tampilkan ada cerita yang berjudul Ayo Menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun, menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung.
Yang pertama, di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan berapapun uang yang kalian miliki. Kedua, di bank. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Yang ketiga, di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu. Ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus, tetapi sudah tidak terpakai lagi. Menabung memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Namun ingat, sebelum mengambil tabungan dan belanjakannya, jujurlah kepada diri sendiri, benarkah aku membutuhkannya? Selamat menabung. Teks oleh Dian Kristiani. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Di situ pertanyaan pertama yaitu apa itu menabung dan apa manfaatnya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, apa sih itu menabung dan apa manfaatnya untuk kalian jika kalian menabung? Nomor 2, di mana kita dapat menabung? Apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Nah, di situ sudah ada contoh cara menabung. Di situ ada 3 cara, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Soalnya teman-teman, di situ ada 3 cara menabung. Yang pertama, celengan. Yang kedua, bank. Yang ketiga, koperasi sekolah. Dan dari ketiga cara itu, silakan teman-teman tuliskan kelebihan dan kekurangan dari ketiga cara menabung tersebut. Pertanyaan nomor 3, menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung, di atas adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Pertanyaan keempat, ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Pertanyaan nomor 5, apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Nah, untuk nomor 5 ini di situ ada 4 opsi jawaban.
Nah, teman-teman bisa memilih lebih dari satu jawaban. Bagian A, karena melihat punya teman. Bagian B, karena ingin saja sepertinya bagus. Bagian C, karena memerlukannya. Dan bagian D, lainnya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan jawaban dari kelima pertanyaan tadi. Silakan diperhatikan dengan baik, teman-teman. Di situ sudah ada jawaban untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apa itu menabung dan apa manfaatnya. Jadi jawabannya adalah menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Menabung bermanfaat untuk melatih kesabaran dan kedisiplinan serta memiliki dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Untuk pertanyaan nomor 2, di mana kita dapat menabung? Apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Nah, di soal sebelumnya tadi sudah diberikan contoh kolom untuk bagaimana cara menjawab dari soal nomor 2 ini. Yaitu 3 kolom yang dimana kolom pertama sudah diberikan keterangan cara menabung, entah itu celengan, bank, atau koperasi sekolah. Kemudian tugas kita yaitu menuliskan kelebihan dan kekurangan dari ketiga cara menabung tersebut. Oke, di sini Ibu sudah tampilkan kelebihan serta kekurangan jika kita menabung melalui celengan, bank, ataupun koperasi sekolah. Silakan diperhatikan dengan baik, teman-teman. Cara menabung yang pertama yaitu celengan. Kelebihan dari cara menabung dengan celengan yaitu pertama, tidak ada biaya administrasi. Yang kedua, waktu menabung fleksibel, artinya kita menabung sesuka hati kita, entah itu besok, lusa, ataupun setiap hari. Ketiga, tidak ada batasan minimal menabung. Keempat, bisa diambil sewaktu-waktu. Dan kelima, mengurangi keinginan berbelanja di luar. Sedangkan untuk kekurangan menabung dengan celengan yaitu pertama, tingkat keamanan rendah. Kedua, mudah tergoda untuk membongkar celengan. Ketiga, uang kertas terancam bisa rusak. Yang keempat, tidak ada bunga. Yang kelima, kemampuan. Dan untuk cara menabung dengan menabung di bank, kelebihannya yaitu pertama, mendapatkan bunga bagi hasil. Jadi jika teman-teman menabung di bank, maka untuk setiap bulannya ada bunganya, entah itu pajak bulanan atau bunga yang lain. Kedua, lebih aman karena bank bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ketiga, lebih praktis dan mudah. Keempat, berkesempatan mendapatkan hadiah. Kelima, mudah diambil untuk kebutuhan mendesak. Sedangkan kekurangan jika kita menabung di bank yaitu yang pertama, ada yang namanya biaya administrasi. Jadi untuk kekurangan dari menabung di bank ini, yaitu yang pertama ada biaya administrasi. Sedangkan jika tadi kita menabung menggunakan celengan, dia tidak ada yang namanya itu biaya administrasi. Kedua,
bunga bagi hasil kecil. Ketiga, nilai tabungan di bank sulit berkembang. 4, adanya batasan transaksi. Dan yang kelima, antri saat akan mengambil tabungan. Dan cara menabung yang ketiga yaitu melalui koperasi sekolah. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, mendapatkan jasa atau bunga. Yang kedua, lebih aman. Yang ketiga, ikut membantu anggota koperasi yang lain. Yang keempat, tidak ada batasan menabung. Yang kelima, melatih disiplin diri. Sedangkan untuk kekurangan dari cara menabung melalui koperasi sekolah, yang pertama yaitu ada biaya administrasi. Kedua, bunga kecil. Ketiga, koperasi hanya melayani anggotanya saja. Yang keempat, kemungkinan kehilangan tabungan jika pengurus tidak jujur. Dan yang kelima, membutuhkan waktu lama saat mengambil tabungan. Jadi bisa diperhatikan teman-teman dari jawaban untuk nomor 2, kelebihan kekurangan dari cara menabung celengan atau melalui bank atau menabung melalui koperasi sekolah itu memiliki kelebihan dan memiliki juga kekurangan. Pertanyaan nomor 3, menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan di dalam teks "Ayo Menabung" di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Jadi untuk jawabannya yaitu agar tabungan cepat terkumpul adalah dengan mengurangi jajan setiap hari dan mengurangi kegiatan yang memboroskan uang. Pertanyaan untuk nomor 4, ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Jawabannya yaitu saya membiasakan diri menabung sisa uang jajan yang diberikan ibu. Tujuan saya menabung adalah agar dapat membeli perlengkapan sekolah. Ibuku selalu membiasakan saya untuk menyisihkan uang saku saya. Tak terasa memang setelah 1 tahun, uang tabungan yang saya bertambah. Uang yang saya peroleh dari hasil menyisihkan uang saku ini, saya gunakan untuk membeli tas, sepatu, dan baju baru tanpa minta pada ibu. Pertanyaan kelima, apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Jadi di sini Ibu memilih bagian C, yaitu karena memerlukannya. Jadi untuk jawaban dari kelima pertanyaan tadi, ini bisa kembali lagi ke teman-teman, pasti untuk jawaban teman-teman berbeda dengan jawaban yang versi Ibu jelaskan sekarang. Jadi silakan dicatat soalnya tadi dan coba-coba jawab juga di rumah. Sekarang kita masuk pada kegiatan kreativitas. Sekarang saatnya berkreasi. Untuk kegiatan ini, kalian mungkin perlu bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya, yaitu membuat celengan. Yang pertama, buatlah celengan dari barang bekas seperti kaleng, botol plastik, kotak makanan, dari bambu atau dari tanah liat. Kedua, hiaslah celengan kalian
Kalian bisa membuat gambar dan mewarnainya atau menghiasi dengan tempelan kertas berwarna dan benda lain. Akan lebih baik jika kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Ketiga, tuliskan di selembar kertas impian atau tujuan yang membuat kalian giat untuk menabung. Contoh, aku ingin membeli gitar. Yang kedua, aku ingin membelikan ibuku hadiah ulang tahun. Tuliskan kalimat itu dengan huruf tegak bersambung. Keempat, tempelkan kertas tersebut di dekat celengan kalian sebagai penyemangat untuk menabung. Kelima, kemudian presentasikan hasil karya. Sekarang kita lanjut pada kegiatan menulis. Menabung di bank. Tugas berikut ini dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Cari tahu apa saja persyaratan dan prosedur menabung di bank. Diskusikan cara kelompok kalian mendapatkan informasi tersebut. Kalian dapat datang langsung ke sebuah bank, bertanya melalui telepon, atau mencari informasi di internet. Tulis di buku tulis kalian persyaratan dan prosedur tersebut. Jadi untuk tugas yang sekarang yaitu teman-teman silakan mencari informasi bagaimana persyaratan dan prosedur di bank jika kita ingin menabung di bank. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ingat, teks prosedur harus berisi tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Kedua, persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan. Jadi, untuk membuat teks prosedur, dia isinya itu harus berisi tujuan yang ingin dicapai dari teks prosedur yang kita buat itu. Untuk ciri-ciri teks prosedur, yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, berisi langkah-langkah yang urut. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Dengan menuliskan cara menabung di bank, kalian berlatih menulis teks prosedur. Sekarang kita masuk pada kegiatan menulis. Setelah mendapatkan berbagai informasi tentang uang, kini saatnya kalian berbagi pengalaman atau pendapat tentang menabung. Tuliskan pengalaman tersebut di buku kalian. Gunakan kalimat dengan menggabungkan subjek, predikat, kata sifat, dan kata depan. Contoh, di situ ada kalimat yaitu saya menabung. Jadi saya merupakan subjek, sedangkan menabung merupakan predikat. Di situ juga ada rajin, hemat, pandai, titik-titik, itu merupakan kata sifat. Sedangkan di, ke, dari, pada merupakan kata depan.
Sekarang mari berlatih. Teman-teman, di sini Ibu sudah menampilkan kode QR. Silakan di-scan melalui HP. Nah, setelah di-scan, di situ akan muncul Google Form. Silakan diisi juga namanya. Dan di situ ada 10 soal pilihan ganda mengenai materi kita hari ini. Jadi untuk soal latihan tersebut, supaya Ibu bisa menilai sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai materi kita hari ini. Silakan diperhatikan soalnya, dibaca baik-baik, dikerjakan dengan baik, dan semoga hasilnya juga baik. Silakan dikerjakan teman-teman. Sekarang untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan dibaca-baca kembali materi kita pada pertemuan hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.